Pada satu hari saya berjalan di lorong sebuah institusi ternama di Inggris, di Imperial College in London, di Royal School of Mines di bidang ilmu bumi, di mana saya berkarir untuk 3 tahun di situ. Dan saya dapati banyak sekali sampel batu-batuan, persamaan matematik, persamaan chemistry yang mempelajari sampel-sampel, dan beberapa banyak dari antaranya itu dari Nusantara. Ketika saya membaca warugan lemah ilmu tentang tanah, hanya 3 lembar, di situ disebutkan bahwa kalau orang Sunda mau membangun bangunan, tanah di depannya landai ke utara, selatan, barat, atau timur, itu punya implikasi yang berbeda. Kalau ke utara disebut talaga hangsa katanya, kalau ke selatan disebut ambek petaka, artinya berbahaya. Masih boleh dibangun tapi harus berhati-hati. Terdengar seperti mitos dan tidak bisa dianggap serius. Tahun 2019 di Geoscience Letters, Michigan University Scientists membuktikan bahwa di tanah Bogor ketika vulnerabilitas akan gempa bumi itu diukur dengan metode ilmiah yang modern, ditemukan tepat seperti yang diprediksi oleh orang Sunda zaman kuno, jauh sebelum ilmu modern, Francis Bacon dan lain sebagainya itu hadir. Sobat Jiwa, pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan alasan kenapa kita sering ngerasa stres, gerah, atau rejeki seret, itu karena kita membangun rumah dengan cara yang asal-asalan. Nah, hari ini kita bakal membahas gimana canggihnya teknologi spiritual dari leluhur Nusantara kita dalam hal membangun rumah. Seru banget kan pembahasan hari ini? Oke, nggak usah pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Saat ini kita tahu lah ya Sobat Jiwa, bahwa buat generasi kita punya rumah itu tantangan yang sangat besar saat ini. Jangankan sempat mikirin rumah, buat anak-anak zaman sekarang, bisa survive aja itu udah bagus banget. Kita semua saat ini sedang mengalami realita ekonomi yang lagi nggak ramah, atau lagi nggak baik-baik aja kalau bahasa positifnya. Lapangan kerja makin kompetitif. Kenaikan gaji ya segitu-gitu aja. Dikejar dengan inflasi. Sementara harga tanah dan juga properti itu melonjak naik setiap tahunnya. Nah, fenomena ini bahkan sangat memberi jarak yang makin lama makin renggang antara daya beli dari generasi kita dengan rumah impian yang pengen diwujudkan. Nah, kondisi ekonomi yang sulit saat ini, Sobat Jiwa, melahirkan sebuah keresahan yang nyata banget di sekitar kita. Ya kan? Bayangin aja, biaya untuk sekedar DP aja atau modal awal untuk renovasi rumah itu bisa bikin tabungan kita terkuras habis hanya dalam sekejap. Belum lagi bicara soal bunga cicilannya yang pasti bikin nyesek banget saat ini. Realita pahit inilah yang memaksa banyak dari kita untuk menurunkan ekspektasi sedalam-dalamnya dan berkompromi dengan keadaan, bahkan menerima apapun opsi rumah yang paling ramah di kantong kita saat ini. Dan disinilah letak ironi terbesarnya Sobat Jiwa. Kita terpaksa membeli atau menyewa rumah apa adanya. Di lahan yang super mepet, atau di dalam komplek perumahan yang padat dan juga seragam. Fokus utama kita jadi bergeser ke hal-hal yang sifatnya sangat fungsional dan juga instan. Yang penting harganya masuk akal, ukurannya muat untuk menampung barang-barang, dan kalau bisa tampilannya estetik, minimal biar bisa tetap nyaman dipandang mata. Gitu kan ya, ujung-ujungnya kita menurunkan standarnya. Nah, karena tuntutan finansial yang terus mengikat kita setiap hari, kita jadi lupa dan kehilangan koneksi dengan esensi dari sebuah rumah. Kita sibuk mikirin gimana caranya bayar cicilan sampai lupa merasakan apakah rumah yang kita tempatin itu benar-benar mengalirkan energi yang baik untuk jiwa kita atau sebenarnya justru malah bikin kita merasa stres atau lelah setelah seharian beraktivitas di luar. Nah, tanpa kita sadari Sobat Jiwa, tekanan ekonomi yang berat itu membuat kita melupakan satu hal yang sangat esensial. Sesuatu yang dulu selalu dipegang teguh, dijaga, dan dirawat dengan penuh rasa hormat oleh para leluhur Nusantara kita. Yaitu keselarasan antara tempat tinggal kita dengan alam semesta. Kita lupa kalau rumah itu bukan hanya sekedar aset atau tempat berteduh dari hujan dan panas, tapi adalah sebuah ruang suci yang seharusnya ikut merawat kedamaian batin dari para penghuninya. Berbeda jauh dengan cara pandang kita hari ini Sobat Jiwa, bagi para leluhur Nusantara, mendirikan sebuah rumah bukanlah sekedar mendirikan bangunannya. Prosesnya nggak dimulai saat fondasi pertama digali, melainkan jauh sebelum itu. Melalui doa, pembacaan tanda-tanda alam, dan juga pemilihan hari yang tepat untuk membangun rumah itu. Bagi mereka, membangun tempat tinggal adalah sebuah ritual yang sangat sakral, yaitu sebuah momen penting di mana manusia meminta izin dulu kepada alam semesta untuk ikut menempati salah satu sudut yang menjadi bagian dari ruangan alam semesta ini. Di mata orang tua kita zaman dulu, rumah itu nggak pernah dinilai cuma sebagai tumpukan batu, semen, atau kayu mati
yang hanya berfungsi untuk melindungi tubuh dari terik matahari atau hujan. Tapi rumah itu buat mereka itu sebuah kehidupan. Mereka memandang rumah sebagai mikrokosmos, sebuah miniatur alam semesta yang menjadi wadah bagi berputarnya roda kehidupan, dan di dalam itu ada cinta dan juga spiritualitas sebuah keluarga. Ada jiwa yang dititipkan di sana, dan jiwa rumah itu harus dirawat agar tetap selaras dengan alam sekitarnya. Dan disitulah mengapa konsep arsitektur tradisional kita zaman dulu itu nggak pernah berpusat pada ambisi untuk menaklukkan alam. Leluhur kita tidak pernah berpikir bagaimana caranya meratakan bukit, kemudian membendung saluran air secara paksa, atau menutup seluruh permukaan tanah dengan beton yang kaku demi kebutuhan manusia. Sebaliknya, mereka justru melatih kepekaan rasa untuk membaca lingkungan sekitar. Yang pertama, mereka cari tahu dulu kemana arah angin berhembus, dari mana matahari terbit, dan gimana struktur tanah itu berpijak. Tujuan akhirnya benar-benar sangat bermakna, Sobat Jiwa. Mereka ingin setiap jengkal bangunan yang berdiri itu bisa menyatu dan selaras dengan alam, dengan cara kerja alam semesta itu sendiri. Mereka paham banget bahwa ketika sebuah rumah dibangun dengan menghormati hukum alam, maka alam pun akan dengan mudahnya mengalirkan energi kebaikan, kesejukan, dan juga kedamaian, serta perlindungan bagi siapa saja yang bernafas di dalamnya. Kalau kita mau menjelajahi Nusantara nih Sobat Jiwa ya, kita akan menemukan sebuah kesamaan yang luar biasa indah dari cara para leluhur kita mendesain ruang hidup mereka atau mendesain rumah mereka. Lihat saja bagaimana masyarakat Sunda tempo dulu merancang imah panggung. Mereka sengaja mengatur arah hadap rumah itu secara konsisten ke utara atau ke selatan. Nah, aturan ini bukan sekadar mitos ya Sobat Jiwa, melainkan sebuah kecerdasan sains alami supaya perjalanan matahari dari timur ke barat itu nggak langsung menuju ke dinding utama rumah. Sehingga ruang yang ada di dalam rumah itu tetap terasa sejuk dan juga teduh sepanjang hari tanpa perlu yang namanya bantuan pendingin buatan. Nah, kemudian kita coba geser sedikit ke Bali. Kita akan menemukan aturan yang jauh lebih personal dan juga spiritual melalui Asta Kosala Kosali. Di sini tata ruang rumah dibagi secara presisi menjadi 9 zona energi, di mana arah kaja atau gunung agung yang suci diletakkan sebagai tempat ibadah. Sementara arah kelot atau laut digunakan untuk area pembuangan. Dan uniknya lagi nih ya Sobat Jiwa, ukuran bangunan itu tidak memakai meteran kaku, melainkan menggunakan jengkal atau depa dari tubuh pemilik rumah itu sendiri. Karena mereka percaya bahwa rumah adalah perpanjangan fisik sekaligus cerminan langsung dari jiwa penghuninya. Menarik ya? Nah, berikutnya ada lagi di daerah yang jauh di pedalaman Sulawesi, yaitu masyarakat Toraja. Mereka memegang teguh filosofi yang gak kalah sakral dalam mendirikan rumah tongkonan. Rumah pusaka ini diwajibkan untuk selalu menghadap ke arah utara, yang mereka maknai sebagai Uluna Lino atau kepala bumi, simbol dari sumber kehidupan dan tempat bersemayamnya Sang Pencipta. Setiap struktur vertikalnya, mulai dari atap yang menjulang, kemudian badan rumah tempat manusia beraktivitas, hingga ke kolong rumahnya itu, mencerminkan struktur dari 3 dunia yang harus dijaga keseimbangannya supaya tidak merusak tatanan kosmos. Nah, walaupun terpisah jarak secara geografis yang jauh dan juga memiliki nama istilah yang berbeda-beda, semua tradisi ini sebenarnya sedang berbicara tentang satu bahasa yang sama, bahasa keselarasan. Mereka sama-sama paham bahwa arah mata angin, sirkulasi udara, dan bahan alam yang digunakan adalah kunci utama untuk mengalirkan energi kehidupan yang baik. Dari Sunda, Bali, hingga Toraja, benang merahnya menjadi sangat jelas Sobat Jiwa, bahwa leluhur kita nggak pernah asal-asalan dalam meletakkan tiang dan juga pintu. Karena mereka tahu bahwa rumah yang salah arah itu akan membuat aliran energi semesta itu tersumbat. Dan penghuninya pula yang nantinya akan merasakan dampaknya. Sobat Jiwa, lihat semua aturan sakral itu mungkin sebagian dari kita pasti ada yang ngebatin ya. Terus gimana dong nasib kita yang sekarang tinggal di rumah klaster, perumahan subsidi, atau bahkan kamar kosan yang arahnya nggak bisa dirubah? Tenang Sobat Jiwa, esensi dari ajaran leluhur kita itu sifatnya dinamis dan juga cair, nggak kaku ya. Kita nggak perlu meruntuhkan tembok rumah modern kita hari ini untuk bisa hidup selaras dengan alam. Kita tetap bisa membawa pulang kebijaksanaan Nusantara itu ke dalam ruang hidup kita lewat adaptasi yang lebih sederhana dan juga praktis. Nah, langkah pertama yang bisa kita mulai yaitu mengatur untuk tempat mengistirahatkan jiwa dan raga kita setiap malam.
yaitu posisi tidur atau posisi kasur. Sebisa mungkin, atur ulang posisi tidurmu supaya bagian kepala tidak menghadap langsung ke arah barat. Nah, dalam filosofi Nusantara, barat adalah arah matahari terbenam yang melambangkan penurunan energi atau kematian. Nah, arah tidur ini sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya Sobat Jiwa ya. Nah, kamu bisa klik link yang ada di atas atau link yang ada di kolom deskripsi. Langkah kedua adalah dengan membawa kembali elemen hidup ke dalam rumah beton kita. Leluhur kita dulu selalu membangun rumah itu dari bahan alami yang boleh dibilang tuh bahan yang hidup. Kayak misalnya bambu, kayu, dan juga tanah. Karena dinding rumah kita sekarang itu dominasi oleh semen yang menyimpan energi statis, maka kita bisa menetralisirnya dengan menaruh tanaman indoor hidup di sudut-sudut ruangan yang sering terasa pengap. Kehadiran tanaman ini Sobat Jiwa bukan cuma buat pemanis visual atau estetik aja, tapi sebagai media alami untuk menyaring energi dan juga membersihkan udara, sekaligus mengembalikan frekuensi alam ke dalam ruangan. Dan yang terakhir adalah coba untuk sediakan satu ruang nafas atau area kosong di bagian tengah rumah. Jangan biarkan setiap jengkal dari ruanganmu itu semuanya dipenuhi oleh tumpukan barang-barang yang sebenarnya udah nggak kita gunakan lagi. Konsep pekarangan tengah yang ada dalam rumah tradisional itu mengajarkan kita bahwa energi kehidupan atau angin itu membutuhkan ruang bebas untuk bisa berputar dan bersirkulasi dengan baik Sobat Jiwa. Ketika kita bisa merapikan dan memberikan ruang kosong di dalam rumah, itu secara nggak sadar kita benar-benar sudah melapangkan ruang di dalam pikiran dan juga jiwa kita sendiri supaya ketenangan bisa mengalir dan masuk tanpa adanya hambatan. Sobat Jiwa, kita semua perlu menyadari bahwa teknologi dan juga zaman boleh aja bergerak maju menjadi semakin modern. Bentuk rumah kita juga mungkin sudah berubah dari yang tadinya panggung kayu menjadi beton minimalis. Dan cara kita membelinya pun mungkin harus melewati perjuangan finansial yang nggak mudah di tengah situasi ekonomi saat ini. Benar ya? Tapi satu hal yang tidak pernah berubah Sobat Jiwa. Tubuh, pikiran, dan juga jiwa kita tetaplah bagian dari alam semesta yang sama dengan yang dipijakkan oleh para leluhur kita dulu. Rumah yang benar-benar mewah dan membawa berkah itu bukanlah rumah yang harganya paling mahal, yang ukurannya paling luas, atau yang paling sering dapat pujian di sosial media. Rumah yang sehat adalah rumah yang mampu menjadi tempat pulang yang paling aman bagi jiwamu sendiri. Sebuah ruang yang sekecil apapun ukurannya, tetap dibangun dan dirawat dengan rasa hormat terhadap keseimbangan alam di sekitarnya. Ketika kita bersedia untuk meluangkan waktu kita untuk menyelaraskan kembali ruang hidup kita dengan ritme semesta, maka secara otomatis alam pun akan ikut merawat kedamaian, kesehatan, dan juga keharmonisan batin kita bersama dengan keluarga yang tinggal di dalamnya. Nah, kalau rumah atau tempat tinggalmu saat ini gimana Sobat Jiwa? Kira-kira sudah merasa adem dan bikin tenang belum? Coba iseng-iseng ya, buka aplikasi Kompas yang ada di handphonemu, kemudian cek. Rumahmu sekarang ini sebenarnya menghadap ke arah mana sih? Jangan lupa untuk kasih komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Dan kita aminkan ya langkah kita hari ini membawa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.